Assalamualaikum. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023. Jadi 2 hari lagi akan diadakan Solo Ultra Cycling Challenge dari Audax ya, pada tanggal 25 di kota Solo tentunya. Jadi masih 2 hari lagi. Ini saya lagi mau sepedaan di desa-desa aja buat persiapan hari Sabtu besok tanggal 25. Sebenarnya ya nggak persiapan banget sih, karena ini ya mode sepedanya recovery. 2 hari kemarin tuh aku habis meriang cuy, karena kayaknya musim-musim ini lagi musim-musim pada badannya panas gitu-gitu ya. Ya mungkin cuman sebentar doang, saya cuman semalam doang, alhamdulillah bisa langsung sepedaan lagi. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai pola tidur pada saat ultra cycling, atau yang sering disebut dengan power nap ya. Mungkin teman-teman sudah mulai akrab dengan istilah power nap. Disclaimer lagi buat video ini, jadi aku tidak maksud untuk menggurui ya. Jadi ini hanya share pengalamanku aja. Kalau ada istilah-istilah yang mungkin awam, itu aku hasil dari riset di internet. Nah, tahu nggak sih kalian kalau tidur itu sering dianggap kegiatan yang nggak produktif, atau mungkin bisa dibahasakan ya membuang-buang waktu lah. Nah, padahal kalau tidurnya itu dalam porsi yang cukup, itu mampu membangkitkan tenaga lagi gitu. Lalu banyak jurnal-jurnal atau penelitian ya yang mungkin ada di internet, kalau tidur itu ada aturan jamnya cuy, dan diatur berdasarkan umurnya, kategori umurnya. Kayak seperti balita itu harus tidur sekian jam, terus anak kecil, terus remaja, dewasa itu dibagi sesuai umurnya. Nah, yang aku mau bahas pada umur 18 sampai 40 cuy. Jadi tidur di umur 18 sampai 40 itu idealnya ada di 7 sampai 8 jam. Itu bisa dibagi, mungkin 7 jamnya itu di malam hari, kemudian sisanya di siang hari. Dan anjuran waktu tidurnya itu di sebelum jam 10 malam. Kemudian di hari-hari berikutnya juga direpetisi seperti itu di jam-jam yang sama. Itu nanti akan menunjang kesehatan juga. Nah, itu anjurannya ya, idealnya ya. Aku pun kalau tidur ya juga sebelum jam 10, kemudian jam 4, setengah 5 itu udah bangun. Kemudian sisanya nanti cari jam siang gitu. Biasanya siang tidur ya mungkin 15 menitan lah, 20 menitan. Itu reguleran yang enak banget. Dalam tanda kutip reguler itu ya kalau nggak ada mungkin kerjaan lemburan, atau mungkin nggak ada acara atau nggak ada event tertentu ya, itu bisa jam tidurnya dibikin reguler seperti itu. Pagi hari lumayan cerah. Nah, itu tadi kan idealnya ya, anjurannya. Nah, sekarang kita ngomongin konteksnya itu tidur pada saat ultra cycling cuy. Ya seperti yang kita tahu, ultra cycling kan erat dengan cut off time ya. Dan cut off time itu sangat erat dengan menghemat waktu. Dan kalau kita tidurnya berkelamaan, berkepanjangan, itu akan buang-buang waktu. Jadi salah satu yang bisa dipangkas adalah jam tidur, supaya kita bisa menempuh goes itu di bawah under cut off time. Nah, kalau jam tidur kita dipangkas, maka si ultra cycling ini harusnya familiar dengan istilah power nap. Power nap itu kalau Indonesianya tidur ayam-ayam cuy. Jadi cuman tidur sebentar doang gitu. Wah, rutenya idem banget. Definisi sederhana dari power nap itu adalah tidur dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin ya bisa durasinya itu di bawah 30 menit cuy. Jadi dimulai dari 5 menit,
6 menit, 10 menit, atau mungkin 15 menit. Yang penting nggak berkepanjangan lah, nggak lebih dari 30 menit. Nah, fungsinya dari tidur yang hanya beberapa menit itu doang, mampu mengembalikan kesadaran untuk mengembalikan performa biar kita bisa beraktivitas lagi gitu dengan badan yang seger lagi. Nah, kalau anda sering ngerasa ngantuk di siang hari, kemudian tertidur ya di jam-jam sebelum atau setelah makan siang itu ya, nah terus tidurnya itu cuman nggak sampai 30 menit, itu namanya power nap sih. Aku juga sering lakuin kayak gitu ya di siang hari. Setelah power nap sebentar gitu, sekitar 15-20 menit, itu buat kerja lagi, buat aktivitas lagi gitu, badannya enak kayak seperti pagi hari gitu ya. Yoi. Nah, ternyata di tidur hanya sebentar itu ada beberapa istilahnya cuy. Ada nano nap, kemudian micro nap, lalu ketiga ada power nap, dan keempat ada lazy man nap. Itu dibagi sesuai durasi tidurnya, dari yang hanya 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit untuk power nap, dan lebih dari 30 menit itu namanya lazy man nap. Ini jangan sampai lebih dari 30 menit ya, kalau tidur ayam gitu ya, itu namanya nyucoke. Nah, lalu kapan kita harus power nap? Ini mungkin setiap pesepeda beda-beda ya, jam ngantuknya itu beda-beda. Nah, sebelum kita ngebahas kapan harus power nap, mungkin aku sampaikan dulu jam tidur ketika pada saat ultra cycling. Nah, kita bahas mungkin yang ultra cyclingnya itu lebih dari 24 jam ya, kayak 500 km, 600, 1000 kilo, 1200, itu lebih dari 24 jam kan. Nah, kalau yang lebih dari 24 jam itu aku jam tidurnya di jam 12 malam hari pertama sampai jam 3 pagi dini hari. Jadi polanya dari jam 6 pagi itu gue sampai jam 12 malam, nanti baru istirahat tidur sekitar 2-3 jam. Jam 3 pagi itu lanjut lagi. Itu tadi jam tidurnya ya. Nah, kalau ngomongin jam istirahatnya, di antara jam 6 pagi sampai jam 12 malam tadi tetap istirahat. Tetap. Kalau kita hitung pakai kilometer tuh, per 50 km itu kan ada pit stop ya, ada checkpointnya, itu bisa berhenti 5-10 menit lah. Nah, nanti kalau pas makan besar kayak jam 12 siang pas duhur gitu, itu istirahat sekitar 45-60 menit. Kemudian maghrib makan, kemudian sembahyang gitu ya, itu ya sekitar 45-60 menit. Nah, jadi ada jam-jam istirahatnya sendiri tuh selain jam tidur. Nah, sekarang kita memasukin kapan harus power nap. Tadi kan setelah istirahat dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi ya, itu kan istirahat tuh. Nah, terus dari jam 3 pagi kan jalan lagi tuh, goes lagi sampai subuh lah ya, sholat subuh istirahat bentar, terus goes lagi sampai jam 6 sarapan ya. Nah, setelah sarapan itu nanti kita goes. Nah, itu ada jam-jam yang rawan ngantuk tuh. Biasanya kalau aku kemarin tuh biasa dari jam 7 sampai jam 10 pagi itu rawan-rawan jam-jam power nap. Jam tepatnya mungkin masing-masing ya. Ada yang jam 7 udah ngantuk banget, jam 8 ngantuk, jam 9 ngantuk, lain-lain. Setiap pesepeda pasti lain-lain jam ngantuknya. Nah, itu kalau ngantuk mending langsung disegerakan tidur, kemudian pasang alarm seefisien mungkin. Jangan sampai tidurnya 30 menit. Itu kelamaan sih. Mungkin sekitar 10-15 menit lah, itu sangat-sangat cukup banget. Seperti yang di ultra cycling sebelumnya ini, yang 600 kilo tuh aku di hari kedua power nap sekitar 3 kali. Kayaknya jam 7 pagi, kemudian jam 9 pagi, sama jam 2 siang kayaknya. Itu jam-jam aku ngantuk banget.
Jadi harus berhenti dan langsung tidur, pasang alarm dan harus segera bangun. Tuh. Jadi di hari kedua aku sempat power nap 3 kali lah ya. Nah, di hari ketiga atau keempat itu mungkin lain lagi, tapi di jam-jamnya ya di rata-rata jam-jam itulah hampir sama. Nah, lalu di mana kita harus istirahat ya? Kalau yang malam tuh aku kemarin seringnya di musola, karena ya selain bisa tidur di situ juga ada tempat bersih-bersih gitu, jadi ringkas lah. Nah, kalau yang untuk power nap siang itu aku paling sering di mart-mart gitu, bisa Indomart, Alfamart atau mart-mart yang tempatnya idum, yang penting nyaman dan aman buat tidur lah ya, yang rame gitu tempatnya, jangan yang sepi. Sampai di sini ya videonya, sekilas mengenai pola tidur pada saat ultra cycling dan apa itu power nap. Ya tipis-tipis lah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.